Waduh, Pak, udah Pak, ini cukup, saya mau pulang Pak, mau pulang. Oke, masalah sudah jawab ya. Saya sangat merasa ini yang keempat, saya bersandung masalah dengan berurusan dengan ini kondisinya yang mulia. Saudara selalu ikut publik mungkin bisa jadi kelas pelajaran ya, ambil hikmahnya ke depan lebih baik. Kemudian kalau selesai ini selalu mungkin bisa berkarir karena saudara masuk aset. Makanya jangan karena pertama kali saudara bertemu dengan saya. Pak Jen juga tahu 2017 saya jaksanya itu karena saudara waktu itu memang ada hasil assessment selaku pengguna ya. Saya kaget kedua ketiga saya udahlah berjalan itu. Tapi saya tekankan jangan diulangi lagi. Jadi lebih baik ke depannya. Jangan lagi Pak. Makasih ya mulia. Setelah selesai ini kan nanti setelah isoma ya untuk salah satu itu masih hanya pertanyaan isoma kan dulu. Tapi sedikit ada yang mau saya tanya terdakwa 6, saya masih lupa kalau masih saja. Ya, jangan. Terdakwa 6, pintu untuk kamar sel yang terdakwa ceritakan tadi cuma ada satu pintu. Satu pintu Yang masuk. ada itunya itu. Jadi satu pintu sama pintu saya. Ya maksudnya bisa masuk ke dalam kan cuma satu itu ada aksesnya, nggak Iya. ada akses yang lain. Nggak ada. Artinya apakah benar ketika saudara masuk ke kamar saudara harus lewat situ dulu baru bisa masuk? Iya, harus lewat situ dulu baru naik ke atas. Kebayang saya. Pertanyaan saya yang kedua, ya saudara tadi mengatakan saudara ditawarkan oleh Andre lewat Jaya. Oke. Andre ini tahu dari kenapa kok Andre ini bisa tahu saudara? Ada di Jaya di situ, kenapa kok bisa begitu? Jadi sebenarnya saya cerita jujur aja nih mulai gitu ya. Waktu saya di Rutan Salemba, hampir Andri itu memang udah sangat baik. Berarti saudara kenal dengan Andre? Bukan, nggak lewat saya. Maksudnya dia suka tiba-tiba nih, kayak saya baru sampai, saya langsung ada yang ngasih kasur. Ada yang ngasih kasur saya, handphone dikasih sama dia. Iya, tapi saya nggak tahu orangnya. Tapi di dalam saudara Andre? Iya, jadi dia ini emang kayak big boss gitu loh. Jadi dapat privilege gitu loh, maksudnya semuanya gitu loh di Rutan Salemba itu. Nah, waktu saya Kenapa pas bisa Andre seperti itu dengan semua napi yang masuk enggak? saya nggak tahu deh yang mulia. Kenapa kok bisa dia baik banget dengan saudara itu? Ya mungkin karena saya public figure kali yang mulia. Maksud saya, hati-hati kita melihat kebaikan orang. Iya. Siapa dia? Kalau perlu kita tolak aja kebaikannya. Karena kadang ada udang di balik batu. Iya. Ya. Saya iya mulia. Takutnya ada maksud itu orang ngasih sesuatu biar bisa dekat dengan saudara. Iya. Biar saudara bisa dimanfaatkan mungkin saya nggak tahu. Iya. Benar. Dan makanya akhirnya saya bertanya, kenapa kok Andre itu akhirnya memilih saudara untuk jadi kenapa nggak lewat Jaya aja atau Febri? Kenapa saudara yang dipilih oleh Andre? Saya kan penasaran. Kalau saya ini kan ya yang mulia kan kemarin ya udah ini kan kejadian sudah lama gitu kan. Jadi permasalahannya dia ingin punya tetap di tempat itu, namun kan dia kan ada persaingan di dalam Rutan Salemba itu. Nah, untuk mengambil lahan ini dan dia tahu Ini persaingan apa ini? persaingan lahan Narkotika ini Bukan gitu. persaingan dagang narkotika gitu. Iya, persaingan dagang narkotika juga Oh, kan di dagang situ. narkotika, oke. Iya. Nah, jadi si Andre ini menurut asumsi saya ya. Jadi si Andre ini memang memakai saya sebagai alat untuk menghalang si kompetitornya dia yang ada di Rutan Salemba ini. Karena apa? Karena ketika memang sampai kedapatan atau apapun seandainya saya mau mengiyakan tawarannya dia, maka yang akan terjadi kan seperti ini. Rutan nggak akan berani untuk ngebongkar atau Rutan nggak akan berani untuk membawa saya itu lebih jauh seperti sekarang. Karena ini pasti akan membawa nama instansi besar kan gitu. Itu yang menurut asumsi saya. Makanya kenapa dia mempersiapkan itu. Oke, enggak. Keluarga saudara, adik, pacar saudara, ada nggak yang pakai aplikasi Zani? Saya sama dokter pakai aplikasi Zani. Pakai aplikasi Zani. Sama adik saya juga. Ada aplikasi Zani mereka. Jadi saudara berkomunikasi dengan mereka menggunakan aplikasi Zani. Iya, ada WhatsApp juga, Zani juga. Zani juga.
sama lah kayak Telegram biasa. Jadi benar saudara ada aplikasi Zani ya? Benar. Oke. Menurut saudara, untuk apa penyidik itu memaksa mengintimidasi saudara untuk mengaku? Karena untuk uang 300 juta ya mulia. Karena permasalahannya di awal dia sudah mengatakan udah lo siapin dana 300 juta berkas nggak akan naik. Lah saya 300 ribu, 3 juta, 300 ribu juga saya nggak mau ngasih kan gitu. Karena saya nggak ngerasa ini semua kan gitu. Nah lalu pada kenyataannya malah saya harus menanggung 10 orang. 10 orang yang saya Pas saya tanggung. tanya Asep dimintain juga nggak? 300 dimintain. Tapi ngapain lagi minta sama tentang saudara dimintain lagi. Saudara dimintain berapa? 300. Ini saya bukan membahas 300-nya, saya membahas keterangan kalian itu sinkron apa nggak satu sama lain. Dan saya akan menyambungkan dengan keterangan yang sebelumnya. Saya tidak membahas 300-nya, saya tidak membahas informasi lain, saya hanya ingin mensinkronkan keterangan kalian. Kalau Ardian, ditarik juga 300 juga. Iya. Itu juga kelas lagi, Iya benar yang suruh bayar 300. Terus, Iya benar ya benar. nah itu kemana yang itu? Terdakwa 4. Stop dulu ya. Maksud saya sedikit mau meninggalkan situ boleh karena ke kamar mandi bilang ya, jadi kami nggak mencari-cari gitu ya. Ya oke. Saya sedang mau menilai. Oke, karena jadi kalian diintimidasi karena 300 juta itu tuh menurut kalian. Iya, dan sebenarnya kan gini ya mulia. Kalau memang seandainya polisi ini mau memang melanjutkan sampai ke tahap P21 sekarang seperti ini gitu kan. Harusnya kan di bulan Januari itu dia udah naikin berkas ya mulia. Lalu kenapa pas di bulan Oktober di saat saya udah lagi ngurus PB, saya mau pulang bulan Januari ini, lalu malah seperti ini, malah dinaikin seperti ini gitu loh. Ini yang sebenarnya dan lucunya lagi kenapa tidak ada 10 orang, malah cuma 6 orang mereka ini. Apakah mereka udah bayar kan gitu? Mau saya ya? Iya. Tanya lah. Terdakwa 4 ada yang mau disampaikan? Enggak, saya mau bertanya, apakah saudara juga dimintain yang 300 juta itu? Enggak ya? Enggak ya. Kenapa saudara kenapa? Udah kebelet katanya. Oh ya, jelasin Pak. Agak lama, kita terus kos aja, ya. Berapa sejam, tapi saya berharap 1 jam itu sudah mulai. Jangan 1 jam baru siapa yang duduk, siapa yang duduk. Jadi sebelum 1 jam semua sudah siap. Ini yang melihat jam 2 gimana kalau jam 3 aja mereka poinnya. Iya. Biar ada waktu banyak yang mulia. Jadi 15 menit aja. Dari makan jauh di sini. Iya. Kalau enggak, nanti sidang kuliah lain nggak apa-apa. Ya, maksudnya jam 3. Nah, beda 15 lebih lama biar banyak ngobrol.